Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 13, kelompok 2, NDH 18, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Materi pada agenda 3 kali ini adalah kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI. Dengan tutor, Bapak Zulfatah SPDMM, selaku Widya Iswara Ahli Madya di BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tugas individu pertama di agenda 3 kali ini, saya akan membahas mengenai aku, Smart ASN, dan instansiku. Di mana saya ditempatkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong yang beralamat di Jalan Cempaka nomor 38 Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, kode posnya 71513. Visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong mengacu pada visi dan misi Bupati Kabupaten Tabalong itu sendiri. Visinya yaitu menuju Kabupaten Tabalong yang lebih agamais, sejahtera, dan mandiri. Sedangkan misinya, pertama, mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamais. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, mewujudkan kemandirian dengan membangun dan mengembangkan potensi sumber daya. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam membantu mewujudkan visi tersebut berkaitan dengan misi ketiga, yaitu mewujudkan kemandirian dengan membangun dan mengembangkan potensi sumber daya. Di mana dalam misi ketiga ini, dijelaskan pembangunan diarahkan pada tercapainya sistem yang handal dan dinamis, yang mampu bertindak sesuai keadaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bijak melalui penguatan kelembagaan ekonomi, sosial budaya, dan pemerintahan. Kemudian meningkatkan pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah, serta kualitas pelayanan publik dengan strategi pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu untuk mendukung informasi layanan publik dengan arah kebijakan, mengembangkan sistem informasi dan komunikasi layanan publik berbasis teknologi informasi. Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bernama Bapak Arianto SIP MSI dengan dibantu oleh sekretaris Bapak Khairul Anwar SH dan subbagian keuangan yang dikepalai Ibu Janatul Ma'wa SE, subbagian umum dan kepegawaian yang dikepalai oleh Bapak Haji Abdul Halim Majdi, subbagian perencanaan yang dikepalai oleh Ibu Dewi Rohani SAP, dan juga jabatan fungsional, bidang informasi dan komunikasi publik yang dikepalai oleh Bapak Edi Suryani SOS MA, dan bidang pengembangan kota cerdas yang dikepalai oleh Bapak Arbani SE, MEC, Dev, bidang penyelenggaraan e-gov dan aplikasi yang dikepalai oleh Bapak T. Mian Asihuta Barat SEMM, serta bidang statistik yang dikepalai oleh Bapak Zainal Hakim SOS, dan juga unit pelaksana teknis dinas. Di mana saya di sini ditempatkan pada bidang penyelenggaraan e-government dan aplikasi. Uraian tugas yang saya laksanakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong pada bagian penyelenggaraan e-government dan aplikasi adalah: pertama, penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur, dasar data center, disaster, recovery center, dan TIK. Kedua, integrasi layanan publik dan kepemerintahan dengan pemanfaatan sistem penghubung layanan. Ketiga, pengembangan sumber daya TIK, pemerintah kabupaten, dan masyarakat. Jenis layanan yang diberikan pada bidang penyelenggaraan e-government dan aplikasi: pertama, layanan pembuatan website SKPD. Kedua, layanan pelatihan admin website SKPD. Ketiga, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet. Keempat, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi. Standar layanan yang harus dicapai pada bidang penyelenggaraan e-government dan aplikasi adalah: pertama, laporan monitoring status kegiatan website SKPD. Kedua, laporan penggunaan bandwidth.
Ketiga, rencana kebutuhan pengelolaan dan pengembangan aplikasi. Keempat, pengoptimalan pengembangan dan penggunaan akses internet. Keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi. Keterkaitan tugas yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi dengan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong adalah dengan integrasi layanan publik dan pengembangan atau pendayagunaan sumber daya teknologi informasi komunikasi atau TIK, maka Dinas Komunikasi dan Informatika akan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel di bidang komunikasi dan informatika. Dengan pelayanan tersebut, upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik akan informasi dapat dilakukan. Dalam hal ini, diharapkan masyarakat lebih berdaya dalam memperoleh dan memanfaatkan informasi, yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Kiranya, berbagai media informasi perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam upaya penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat. Di samping dengan tetap mendorong peran strategis potensi lembaga komunikasi masyarakat untuk dapat menjadi penyebar informasi sekaligus menjadi public relation di Kabupaten Tabalong, sehingga tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika akan tercapai, yaitu meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan publik. Baik, itulah tadi paparan saya mengenai Aku Smart ASN dan instansiku. Terima kasih.